sampai habis. Oke. Terima kasih. Pak Susno, tanpa minta maaf, bisakah restoratif justice diterbitkan? Baik, ini bagus sekali ya. Perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak? Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3. Apakah ada kaitannya dengan RJ? Apa tidak? Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada. Belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya, kita belum membaca. Mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya. Apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut, dan sebagainya dan sebagainya. Apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ. Nah, berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3 artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik. Tapi kursi itu hanya 2 kursi gitu. Saya tadi hampir duduk di atas mic itu. Kombes Budi bilang sebenarnya keduanya kan meminta restoratif justice tuh. Artinya kan memang ada kesepakatan antara keduanya begitu untuk saling memaafkan. Akan terjawab manakala Pak Damai menceritakan apa pertimbangan hukum di dalam SP3 itu. Itu bukti autentik itu. Apakah memang karena telah terjadi RJ, apa karena bukan tindak pidana, apa karena tersangka meninggal, apa karena kalau delik aduan ini dicabut dan sebagainya. Itu ada gak klausalnya apa itu? Nah, mungkin ada kesepakatan itu tidak baik dikasih atau apa-apa, terserah beliau itu. Bang Andi, jadi isi Asli. Oke, baik. Bang Susno, jadi apa yang bisa kita peroleh di pengadilan? Adanya SP3, ada RJ. Oke. Malam ini adalah malam yang paling bagus sesuai judul bola liar. Sekarang kita ciutkan, bola liar tuh digiring kan. Judul malam ini, isu ijazah palsu Jokowi, RJ, SP3, kemana arah perkara? Terjawab semua malam ini. RJ sudah terjawab bahwa memang RJ itu sah secara hukum dan polisi tidak salah. RJ ada dasarnya yaitu kesepakatan dan diakui sudah ditandatangani. Berarti sah RJ itu. Dan itu menurut profesor itu adil. Keadilan berdasarkan retroaktif justice. Timbul pertanyaan lagi, apakah akan ada keadilan bersama saya di channel ini? Mari kita tanggapan para dan publikkan video tersebut. Ya, nah kalau Itli sudah saya dari dulu pasti dengan gagah, berani dan bangga penunjukkan ijazah asli selesai. Pantaslah kalau Jokowi diadili dan dihukum mati, makjulkan Wapres Plogo, Presiden harus tegas ikut, harus tegas ikut
Dari kemarin udah tahu palsu, ditanya berbelit-belit. Dalam kasus ijazah palsu Jokowi, hukum sedang dipermainkan dan dimainkan oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Kebohongan terhadap rakyat Indonesia atau negara hukum pidana tetap jalan, tidak bisa SP3. Penjarakan si pembohong yang sudah merusak negara. Ya, sekarang ayo tinggal tangkap Jokowi dan diadili. Langsung rakyat berani rame-rame. Tangkap dan adili Jokowi dan termul-termulnya dan makjulkan Gibran biar aman dan damai sejahtera bangsa ini. Kepolisian, KPK, Kejaksaan, UGM, dan DPR sudah jadi temul-temul pengkhianat bangsa. Bang Susno emang orang baik, pantas saja dipinggirin oleh Wercok waktu masih dinas. Hukum aja keliling Indonesia bersama termul berhubungan membohongi rakyat, alangkah baiknya keliling se-Indonesia dengan cara Woodhull Bledget biar kelihatan kemaluannya karena gerombolan pembohong ini dan enggak punya malu. Tolong ingat dan catatkan siapa saja orang-orang yang ada di kubu Mulyono, termasuk para pengacara. Andai besok ijazah aslinya ternyata palsu, maka perlu dihukum sangat berat agar tak ada lagi ada cara-cara seperti ini terulang kembali. Peristiwa ini benar-benar merendahkan martabat rakyat dan negara ini. Perbuatan yang tidak boleh dimaafkan, tidak boleh ada hukum dan barang yang menjadi jabatan dan Mulyono. Manusia seperti ini lebih rendah dari binatang dan lebih tinggi derajatnya dari iblis. Ini peristiwa sangat merendahkan rakyat, jadi tiada maaf bagimu. Siap-siap semua termul-termul yang membela iblis abis-abisan Mulyono pakai serangan baru menikmati sel yang khusus. Bila manusia disebut ternak, ini manusia derajat sangat rendah. Omong toh, kenyataannya sidang di Solo hingga mau datang bro. Benar-benar asli palsu, tak dipungkiri lagi. Yang sangat perhatikan adalah kepolisian dan UGM telah diobok-obok oleh Jokowi. Hancur negara ini, bagaimana rakyat Indonesia? Masa sepele saja pemerintah tak mampu atasi, apalagi masalah yang besar. Selamat Kapolrinya tidak diganti,
penegakan hukum di Indonesia akan tetap seperti ini, memihak yang berduit. Negara sedang berantakan, tidak bisa menegaskan kebenaran, dan inilah salah satu indikator negara bubar. Ya. Perjuangan dari Tifa harus memang berjuang terus. Kebohongan Jokowi sama Kapolri, rakyat jadi sengsara, menderita hampir 12 tahun sampai saat ini. Prabowo harus tidak tegas Jokowi karena sudah mengalahkannya 2 kali berturut-turut. Selama 2 kali Mulyono pembohong. Kalau Jokowi bermoral, pasti sudah menunjukkannya ijazahnya dan menguji keaslian. Acara bersama sampai 2 tahun tidak berani menunjukkan ijazahnya. Ya. Jadikan pemerintah TNI. Ternyata benar. Kita rakyat duga, padahal rakyat kecil cuman lihat foto dan stempel saja sudah palsu dan buletnya persoalan. Kalau terjadi damai, artinya kepalsuan tetap memang dan agenda yang tetap berjalan untuk melanjutkan politik dinasnya, dan pun akan tertawa dengan penuh kepuasan untuk melanjutkan agenda untuk menguasai kekayaan Indonesia.